Episode ke-52, awal rencana. Tapi sebelum kalian lanjut videonya, aku pengen kasih tau dulu ke teman-teman semua kalau di part ini mengandung adegan 21+. Jadi kami mohon kebijakannya untuk tidak meniru adegan tersebut, dan jika kalian belum menikah, sebaiknya kalian jangan lakukan ya. Dan bagi readers maupun subscriber yang belum cukup umur, dengan sangat-sangat saya mohon untuk di skip saja, jangan ditonton, dan ini nggak usah dibaca untuk kalian yang masih di bawah umur ya. Terima kasih. Nah, sekarang aku lanjut ya. Yang episode 52-nya, ini adalah awal rencana. Robi ke apartemen Maya. Dia berencana membawa wanita itu berlibur, dan di tempat liburan, Adam akan mengeksekusi Maya. Lelaki itu tersenyum membayangkan sedikit lagi dia akan terbebas dari jeratan dua wanita sekaligus. Dia berpikir bahwa Ira telah mati, jadi tinggallah Maya yang harus dieksekusi. Adam akan menunggu di lokasi wisata lebih dulu. Nanti Robi akan menyusul bersama Maya. "Sayang, sudah siapin pakaian kita?" tanya Robi ketika dia sudah masuk ke dalam apartemen. Maya berjalan dengan susah payah. Kehamilannya yang sudah masuk 7 bulan membuatnya sedikit kewalahan untuk melakukan aktivitas dengan cepat. "Sudah, tinggal berangkat aja. Emang mau kemana kita?" Maya menjawab, lalu kembali bertanya. "Katanya kamu mau dinikahi. Kita ke puncak buat nikah," ucap Robi. Maya yang mendengar itu seketika tersenyum. Dia mendekati Robi dan memeluknya. "Makasih sayang," ucapnya sambil mencium pipi kiri dan kanan Robi, lalu turun di bibirnya. "Sama-sama sayang," ucap Robi. Setelah semuanya dianggap beres, mereka akhirnya berangkat. Panjang jalan, Maya tak henti-hentinya bersenandung. Hatinya senang, bukan kepalang. Dia mengusap perutnya berkali-kali, mencoba mentransfer kebahagiaan kepada bayi yang ada dalam kandungannya. "Dik, sudah lama menunggu?" tanya Adam yang baru saja sampai di kafe tempat dia dan Andika janjian untuk bertemu. "Baru saja, bagaimana, sudah dapat yang aku mau?" tanya Dika langsung. "Beres," ucap lelaki itu sambil melemparkan sebuah amplop coklat ke atas meja. Dika meraih amplop tersebut, membuka dan mengamati isinya. Tangannya mengepal melihat foto siapa yang dia lihat. "Kamu kenapa? Kenal sama wanita itu?" tanya Adam. Dia melihat perubahan raut wajah sahabatnya itu. "Dia selingkuhan suami almarhum adik aku," ucap Dika. Dari matanya masih terpancar kesedihan saat mengingat Airin. Adam mengambil foto yang ada di tangan Dika. Dahinya mengernyit. Sejak awal mencari tahu siapa yang mengendarai mobil yang diinfokan oleh Dika, dia sama sekali tidak memperhatikan secara detail wajah wanita itu. Adam mengeluarkan ponselnya. Dia mengamati foto yang diberikan Robi. Dia memijit keningnya, mulai paham akan yang terjadi. "Kamu kenal orang ini?" tanya Adam memperlihatkan foto Robi. "Dia suami sepupu aku," jawab Dika. Adam menepuk jidat, tak menyangka jika ternyata mereka saling berhubungan. "Dia memintaku menghabisi wanita ini. Wanita itu lagi hamil, bisa jadi hasil perselingkuhan Robi," jelas Adam. Adam dan Dika sudah sejak lama berteman. Dika selalu membantu Adam ketika terlibat masalah, jadi dia selalu berusaha membalas Dika dengan menolongnya. "Istrinya lagi di rumah sakit, kemarin ada yang mencoba membunuhnya, makanya aku minta kamu cari tahu siapa wanita ini, karena kemungkinan besar dia pelakunya," Dika menjelaskan kepada Adam. "Kapan kamu akan menghabisi wanita itu?" tanya Dika. "Besok, hari ini mereka dalam perjalanan ke puncak. Kamu sudah tahu sekarang? Jadi apa yang akan kamu lakukan?" tanya Adam. Dika diam sejenak, lalu mulai menceritakan rencananya kepada Adam. Lelaki itu sesekali menimpal ucapan temannya, hingga keduanya tersenyum setelah merencanakan sesuatu untuk Robi dan Maya. "Suster, ibu saya kok nggak pernah datang lagi? Kenapa ya?" tanya Danu ketika seorang perawat mengecek kondisinya. Memang sudah beberapa hari ini Bu Marni tak menemani Danu. Mereka sengaja menitipkan lelaki itu di rumah sakit. "Saya kurang tahu Pak, tapi Bapak akan menjalani perawatan di sini sampai sembuh. Untuk info selanjutnya bisa bertanya ke dokter yang menangani Bapak," jawab perawat itu.
Suster, kok mantan istri saya datang tadi malam? Dia ngajak saya ikut sama dia, tapi dia sudah mati. Danu kembali mengadu kepada perawat yang tengah sibuk mengganti infusnya. Mungkin Bapak cuma mimpi atau kecapean, jadi berhalusinasi. Makanya Bapak harus banyak istirahat. Perawat menenangkan Danu. Danu terdiam menatap kosong ke arah jendela kamar perawatannya. Setelah mengecek keadaan Danu, perawat itu pamit keluar. Danu tak tenang, dia takut sendiri di ruangan itu. Sudah berhari-hari dia bermimpi yang buruk. Dia mencoba menelpon Maya, ingin meminta maaf dan menyuruhnya menemani di rumah sakit. Namun panggilannya di-reject setiap kali tersambung. Brengsek, teriak Danu. Dia melemparkan HP-nya ke tembok, sampai alat komunikasi tersebut hancur berkeping-keping. Mendengar hal itu, para perawat berlari ke kamar Danu, lalu menenangkan lelaki itu. Tapi bukannya tambah tenang, dia malah semakin memberontak, membuat orang yang menenangkannya kewalahan. Ini bukan kali pertama Danu mengamuk. Hampir tiap hari dia meracau dan mengamuk. Sampai-sampai para perawat sudah hafal dengan tingkah Danu yang kadang tenang seperti mayat hidup, tapi sebentar kemudian dia ganas seperti preman pasar. Danu melihat sebuah pisau di atas nakas. Dia meraih benda tersebut lalu mengiriskan di nadinya. Darah segar mengalir membasahi spray yang berwarna putih itu. Wajah Danu tersenyum lalu berkata, "Airin, tunggu aku sayang." Para perawat sigap mengambil pisau yang dipegang Danu, lalu dia diberi pertolongan pertama. Dokter segera datang memberi obat penenang. Dokter tersebut lalu mengamati buku pemeriksaan milik Danu. Dokter yang bertanggung jawab atas Danu segera ke ruangan dokter spesialis jiwa, lalu menunjukkan perkembangan perilaku Danu. Dokter tersebut menyarankan untuk memasukkan Danu ke rumah sakit jiwa, karena dari tes yang mereka lakukan ternyata Danu sudah mulai berhalusinasi dan sudah ada gejala skizofrenia. Bu Marni dihubungi oleh pihak rumah sakit. Dokter penanggung jawab mulai menyampaikan hasil pemeriksaan dan keputusan yang akan diambil. Bu Marni menyetujui apa yang diusulkan dokter. Danu akhirnya ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk jangka waktu yang tak bisa ditentukan. Maya tersenyum senang. Semalam mereka sampai di villa yang disewa Robi. Katanya untuk tempat mereka berbulan madu. "Sudah siap sayang?" tanya Robi. Dia memeluk Maya dari belakang, mencium tengkuk wanita itu. Dia memejamkan mata, menikmati sentuhan bibir Robi. Sudah sangat lama rasanya mereka tak bermesraan seperti itu. Maya mengelus lembut tangan Robi yang melingkar di perutnya yang buncit, sedang tangan satunya menggapai kepala Robi dan mengelus rambut cepak lelaki itu. Robi memutar badan Maya. Mereka kini saling berhadapan. Cuman panas tak bisa terelakkan. Setengah kancing baju Maya sudah terbuka, menampakkan bagian yang membuat Robi semakin ingin melepaskan hasrat yang sudah dia tahan sejak tadi malam. Maya tersenyum di tengah helai demi helai pakaian mereka lolos dari badan. Lalu terjadilah hal yang tak semestinya. Semilir angin di balkon menambah gairah dua insan yang sedang melepas rindu, merengkuh surga dunia. Tak ada lagi batasan malu yang mereka jaga. Dari bawah nampak seseorang mengamati mereka yang sedang bercinta di balkon. Sayang, mereka tak melihat orang itu. Lelaki itu berjalan dengan santai ke arah mobil Robi.